Shalom Bapak Ibu, di 5 menit penuh harapan kita kembali masih melihat kepada Simpson berkutat di bagian itu terus Bapak Ibu. Kemarin kita sudah melihat ketika kemudian rahasianya dibocorkan kepada perempuan itu, perempuan sundal itu Delila, maka Simpson dipotong rambutnya, kekuatannya hilang. Kita telah belajar kekuatannya datang dari Allah Roh Kudus, tapi rambutnya yang panjang sebagai nazar, orang pilihan Allah, orang yang telah menguduskan dirinya, menetapkan dirinya, mengkhususkan hanya untuk Allah saja. Simbol itu harus dia pegang, sebenarnya harus dia jaga. Tetapi kemudian waktu dia dipotong itu Bapak Ibu, roh Allah meninggalkan dia. Nah sekarang kemudian Simpson ditangkap, matanya kedua matanya dicungkil, dia dimasukkan penjara. Di penjara pekerjaannya adalah menggiling Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pekerjaannya menggiling. Kelihatannya tenaganya yang besar dipakai untuk menggiling terus Bapak Ibu. Sampai kemudian di dalam penjara itu rambutnya pelan-pelan mulai tumbuh kembali. Bapak Ibu. Sesudah dicukur itu, kelihatannya rambutnya mulai tumbuh kembali. Nah, suatu kali kemudian, di mana orang-orang Filistin berkumpul, raja-raja kota orang Filistin berkumpul bersama-sama, mereka berpesta di suatu gedung yang cukup besar di masa itu pasti sangat besar karena bisa memuat 3.000 orang lebih, Bapak Ibu. Dan Simpson dipanggil untuk menghibur mereka, menjadi pelawak. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan Simpson, kita tidak bertemu dengan satupun cerita yang baik. Perhatikanlah Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang. Kalau kita belajar melihat kepada hakim yang ke-12 ini dari Israel, tidak ada satupun cerita yang benar tentang Simpson atau perlakuan yang benar dari Simpson. Tidak ada sama sekali cerita yang baik. Sang narator mau cerita, perhatikanlah kerusakan yang begitu serius secara rohani dari umat Israel itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu parahnya, karena nggak ada satupun cerita yang baik, Bapak Ibu. Nggak ada satupun cerita yang bisa diteladani. Di mana Simpson takut akan Allah, di mana Simpson berdoa kepada Allah, di mana Simpson mempersembahkan sesuatu kepada Allah sebagai korban syukur. Nggak ada satupun cerita tentang itu. Murni cerita tentang seorang preman yang arogan. Seorang preman yang begitu brutal. Yang sesungguhnya kekuatan supranatural dia peroleh hanya karena kasih karunia Allah. Melihat cerita Simpson, kita melihat terang benderang dari anugerah Allah semata-mata. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, melihat kehidupan Simpson kita melihat bagaimana manusia itu begitu rusak jika dia tidak mentaati perintah-perintah Allah dan memegang hidup sesuai dengan janji Allah Bapak Ibu. Perhatikanlah Simpson ini, seorang pemimpin besar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 20 tahun memerintah di Israel, Bapak Ibu. Tetapi kemudian berakhir di penjara, menjadi seorang pelawak, Bapak Ibu. Diminta untuk melawak dan ditertawakan orang-orang. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, tidak ada satupun cerita tentang sebuah kebangunan rohani datang di masa kepemimpinan Simpson. Kecuali kita melihat di dalam kehidupan Simpson, roh Allah begitu menonjol luar biasa. Dan keberdosaan Simpson ditampilkan begitu terang benderang, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita melihat tragisnya. Ketika rambutnya mulai bertumbuh, setelah dicukur itu Bapak Ibu, kemudian dia diundang atau dipanggil, dipaksa untuk melawak. Nah, kemudian di tengah-tengah gedung itu kita diceritakan oleh sang narator, ada 2 pilar, Bapak Ibu, yang menjadi penopang dari gedung itu. Kemudian dia tarik keduanya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Simpson kemudian berkata demikian Bapak Ibu, berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan yang juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Hanya di bagian ini kita bertemu Simpson berdoa. Saya ulang Bapak Ibu, hanya di bagian ini kita bertemu Simpson berdoa. Selebihnya dari mulai awal sampai akhir hanya mamanya yang berdoa dan papanya. Dia tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah melihat bagaimana dia datang berseru kepada Allah. Bapak Ibu, memang waktu dia haus juga, dia berteriak dan berseru kepada Allah. Tetapi itu hanya karena dia takut mati kehausan. Coba bayangkan orang ini Bapak Ibu, seorang pemimpin yang sungguh-sungguh lupa kepada Allah yang menaruh dia menjadi pemimpin. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Perhatikanlah dimanapun posisimu, Allah yang menaruh engkau ada di sana. Engkau harus terus taat dan takut kepada Allah, Bapak Ibu. Tidak kebetulan, engkau pemimpin barangkali, engkau pengusaha, engkau seorang staf, atau engkau seorang karyawan biasa, dimanapun tempatmu.
Allah mau engkau ada di sana. Karena itu, dengarkan Allah, taatlah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.